Pengertian komunikasi secara istilah. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris atau communication dari bahasa Latin communicatus yang mempunyai arti berbagai atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Ada beberapa dari menurut para ahli. Yang pertama ada dari Webster New Collegiate Dictionary edisi tahun 1977, antara lain menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambing-lambing, tanda-tanda atau tingkah laku. Yang selanjutnya menurut Hofland, James, dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang communicator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan untuk membentuk perilaku orang-orang lainnya atau halayak. Di sini juga ada menurut lexicographer, komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Dan ada juga dari definisi komunikasi menurut beberapa ahli itu sendiri, salah satunya adalah J.A. DeVito mengartikan bahwa komunikasi merupakan suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner tidak bisa menghindari perspektif dari beberapa ahli yang tertarik pada tujuan kajian komunikasi, sehingga definisi dan pengertian komunikasi menjadi semakin banyak dan beragam. Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya saling melengkapi dan menyempurnakan makna komunikasi sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi. Selanjutnya, komunikasi itu memiliki permaknaan terhadap informasi bersifat subjektif dan kontekstual. Yang pertama ada subjektif, yang artinya masing-masing pihak memiliki kapasitas untuk memakai informasi yang disebarkan atau diterima berdasarkan apa yang ia rasakan, ia yakini, dan ia mengerti, serta berdasarkan tingkat pengetahuan kedua pihak. Lanjut, yaitu konstekstual. Konstekstual artinya bahwa pemaknaan ini bersikap erat, berkaitan dengan erat dengan kondisi waktu dan tempat di mana informasi itu ada dan di mana kedua belah pihak itu berada. Di sini ada John R. Weinberg dan William W. Wilmot, juga Kenneth Sereno dan Edward M. Bodeken mengatakan bahwa setidaknya ada 3 kerangka pemahaman komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Nah, bagaimana itu teman-teman? Jadi, komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan searah dari seseorang atau lembaga kepada seseorang atau kelompok lainnya. Kemudian yang kedua, ada komunikasi sebagai interaksi. Bagaimana itu? Yaitu komunikasi dipahami sebagai proses aksi-reaksi sebab akibat yang arahnya bergantian. Kemudian yang ketiga ini adalah komunikasi sebagai transaksi. Seperti apa itu? Komunikasi dipahami sebagai kegiatan menafsirkan perilaku orang lain. Ada proses encoding dan decoding pesan verbal maupun non-verbal. Nah, kemudian juga di sini ada bentuk-bentuk komunikasi. Jadi, teman-teman, yang pertama itu ada komunikasi intrapersonal. Yang kedua ada komunikasi interpersonal. Dan yang ketiga ini ada komunikasi kelompok. Nah, untuk materi selanjutnya, teman-teman, saya serahkan kepada teman saya yang selanjutnya. Penjelasan pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Hal ini menyangkut proses di saat diri menerima stimulus dari lingkungan untuk kemudian melakukan proses internalisasi. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Secara umum, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna orang-orang yang saling berkomunikasi. Komunikasi ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan komunikasi.
Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terjadi secara kontak langsung. Sifatnya pun berubah dua arah, yaitu komunikator dan komunikan. Faktor pendukung keberhasilan dalam komunikasi tatap muka antara lain: yang pertama, komunikasi kebahasaan. Misalnya, saya senang dapat berjumpa dengan Anda. Yang kedua, bahasa kial dengan misalnya, komunikator mengajak berjabat tangan atau membungkukkan badan. Yang ketiga, bahasa sikap. Misalnya, komunikator mengekspresikan perasaan senang dengan memandang penuh perhatian dan senyum. Komunikasi interpersonal dimulai dengan diri pribadi dan bersifat transaksional, yaitu menerima dan mengirim pesan secara serempak. Hal ini juga mencakup segala sesuatu yang bersifat pribadi. Kemudian penjelasan ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui. 4. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. 5. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik. Secara luas, karakteristik utama komunikasi massa adalah adanya media massa sebagai sisi dalam penyelesaian pesannya. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi. Ada verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi menggunakan kata-kata, lisan maupun tulisan. Dan ada juga non-verbal, yaitu komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk non-verbal tanpa kata-kata. Komunikasi non-verbal dapat berupa bahasa tubuh, tanda tindakan perbuatan, atau objek. Selanjutnya, perbedaan antara komunikasi verbal dan non-verbal. Dunstag mengatakan ada 3 perbedaan utama di antara keduanya, yaitu kesengajaan pesan, tingkat simbiolisme dalam tindakan atau pesan, dan yang ketiga pemrosesan mekanisme. Jadi kesenjangan pesan itu adalah komunikasi nonverbal tidak banyak dibatasi oleh niat atau intent tersebut. Persepsi sederhana mengenai niat ini seseorang penerima sudah cukup dipertimbangkan menjadi komunikasi nonverbal. Yang kedua, tingkat simbolisme dalam tindakan atau pesan. Kadang-kadang niat atau intent ini dapat dipahami karena beberapa dampak simbolik dari komunikasi kita. Misalnya memakai pakaian dengan warna atau model tertentu mungkin akan dipahami sebagai suatu pesan oleh orang. Ketiga, pemrosesan mekanisme. Perbedaan ketiga antara komunikasi verbal dan nonverbal berkaitan dengan bagaimana kita memproses informasi. Semua informasi termasuk komunikasi diproses melalui otak, kemudian otak kita menafsirkan informasinya lewat pikiran. Komunikasi nonverbal dapat berupa bahasa tubuh, tanda, tindakan, perbuatan, atau objek. 1. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang berupa raut wajah, gerak kepala, gerak tangan, gerak-gerik tubuh, mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, isi pikiran, kehendak, dan sikap orang. 2. Tanda. Dalam komunikasi nonverbal, tanda mengganti kata-kata, misalnya bendera, rambu-rambu lalu lintas, aba-aba dalam olahraga. 3. Tindakan perbuatan. Tindakan atau perbuatan ini tidak khusus dimaksudkan untuk mengganti kata-kata tetapi dapat menghantarkan makna. 4. Objek. Objek sebagai bentuk komunikasi nonverbal juga tidak mengganti kata tetapi dapat menyampaikan arti tertentu. Misalnya pakaian, aksesoris, rumah, perabot rumah, harta, benda, kendaraan, dan hadiah. Berikut ini ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur dalam proses komunikasi. Ada sender, encoding, message, media decoding, receiver, responder, noise, feedback. Itu udah ada tertata di dalam tabel seperti itu kurang lebihnya. Ini ada unsur-unsur komunikasi. 1. Sender atau pengirim.
Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudkan. 2. Encoding atau penyajian. Penyajian yakni proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang. 3. Message atau grup atau pesan. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal maupun non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan dari orang tua kepada anak, atau masalah sebaliknya. 4. Media, yaitu alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan. 5. Decoding atau pengawasan dian, yaitu proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikan kepadanya. 6. Receiver atau penerima. Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. 8. Feedback. Feedback adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. 9. Noise. Gangguan adalah hal yang merintangi atau menghambat komunikasi sehingga penerima salah menafsirkan pesan yang diterimanya. Adapun hambatan-hambatan dalam komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Gangguan. Gangguan dapat berbentuk mekanik atau semantik. 2. Kepentingan. Seseorang hanya akan memperhatikan pesan yang ada kaitannya dengan kepentingannya. 3. Motivasi. Suatu komunikasi dapat berlangsung dengan baik bila pesan yang disampaikan sesuai dengan motivasi dari penerima. 4. Prasangka. Seseorang yang memiliki prasangka terhadap pengirim pesan dapat menyebabkan proses komunikasi berlangsung tidak efektif.